tiba hari Minggu lagi nih, kita ketemu lagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Baik tentunya ya, luar biasa. Luar biasa, semangat ya. Kita mau Natalan nih. Udah siap-siap belum di rumah? Pohon Natalnya udah dipasang belum? Katri? Pohon Natalnya Udah on the dipasang way belum? dibikin. Oh, lagi dibikin. Semangat ya. Semangat. Pasang-pasang pohon Natal di rumah. Yuk, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan pujian. Kita nyanyi pujian Bapa Engkau sungguh baik ya. Oke. Kita persiapkan hati kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dinaikkan syukur sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik ya. Amin. Yuk kita Amin. mulai ibadah pagi ini kita dengan doa. Sama-sama tundukkan kepalanya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau memberkati papa kami, Kau memberkati keluarga kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik. Tetap semangat. Yeay. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung. Kemarin gembala-gembala langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dan sekarang kita juga mau semangat, mau kabarkan sebentar lagi juru selamat kita akan merayakan hari lahirnya. Yeay. Yeay. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Sekali lagi, lahirnya Almasih. Siapa sih Almasih, Ci? Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita. Itu dia. Yuk sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan nih Katri. Udah siap belum dengar firman-Nya? Sebelum itu kita mau menyaksikan video ini. Komik Alkitab Anak. Orang Majus dari Timur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12.
Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Ayat hafalan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kitab Matius pasal 2 ayat 11. Nah, sudah menyaksikan videonya kan? Sudah. Sudah lihat dan bisa kita baca di dalam firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Yuk kita baca sama-sama di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian ya. Dimulai dari Mama Karen, Katri. Orang-orang Majus dari timur. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5,
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wow, ternyata kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah dinyatakan sejak dulu juga ya. Iya, luar biasa ya. Hari ini kita belajar nih Katri tentang bahwa Yesus Kristus itu sudah nyata dan sudah diceritakan di dalam firman Tuhan. Adik-adik, kita semua belajar pada hari ini bahwa kelahiran dan kehadiran Tuhan itu benar-benar nyata loh, dibuktikan melalui ilmu pengetahuan perbintangan, melalui alam semesta. Iya, diberitakan betul. sejak dari kitab Mika loh Kak. Dari Jadi kitab dahulu kala Mika. itu ada seorang raja yang akan Lahir. Itu yang dipelajari oleh orang-orang Majus. Kalau adik-adik tahu orang Majus itu siapa sih? Iya. Orang Imam Farisi tahu, yang suka mempelajari Alkitab, kitab Taurat, ahli Taurat tahu, orang Samaria tahu, kemarin kita sudah belajar. Nah, kalau orang Majus ini orang apa ya? Orang Eropa? Orangnya orang Herodes? Bukan. Orang Majus ini adalah orang-orang yang mempelajari tentang ilmu perbintangan. Dan dari apa yang mereka pelajari, ketika bintang di timur hadir, itu tanda bahwa seorang raja yang besar akan lahir. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, mereka lihat, ada bintang itu. Iya, Raja itu yang mereka diberitakan tahu ya. di Alkitab, di kitab Mika itu di kitab Mika. hadir. Nah, mereka langsung bergegas. Keren ya. Mantap. Mereka tetap percaya dengan apa yang mereka baca, kemudian di dalam ilmu perbintangan itu mereka pelajari dan nyata. Berarti kelahiran Tuhan Yesus itu sungguh nyata. Bukan dongeng, dongeng. bukan cerita biasa. Iya, Itu betul, dibuktikan oleh orang-orang yang berpengetahuan juga. Berpengetahuan, ya sudah dinyatakan ya. Terus yang kedua ini ada Raja Herodes nih. Tadi nih dia kayaknya berniat buruk gitu Kak. Padahal dia raja ya. Iya dia raja. Kenapa Harusnya sih? seneng ya. Iya. Dia takut bahwa ada yang menggantikannya dia. Saingan. Oh iya, siapa di sini adik-adik yang kalau ngerasa disaingi, saingannya terus jadi saingan yang buruk, nggak sehat. Aduh, nggak boleh ya. Raja Herodes kenapa ya Mama Karen ya? Ya itu dia licik loh. Bilang sama Orang majusnya itu gimana tuh Kak tadi? Oh iya, ya udah kamu pergi aja. Dibilang gini apa? Nanti kalau sudah ketemu balik lagi ke aku ya. Iya, Aku kasih juga mau melihat raja itu, katanya seperti itu. Padahal dia berniat ketika orang Majus datang, dia akan segera menemui bayi Yesus dan menyingkirkannya. Nggak boleh licik begitu ya, licik sekali. Pura-pura baik. Pura-pura baik. Tapi di belakang kebaikannya ada sesuatu. Ada rencana buruk. Nah, tapi di buruk. sini kayaknya kita bisa belajar satu hal lagi deh Apa tuh Kak? dari kelahiran Tuhan Yesus. Sekalipun ada rencana buruk yang disiapkan, tapi Tuhan memberikan hikmat yang lebih pintar kepada siapa? Kepada orang Majus. Orang Majus diperingatkan Tuhan langsung dan dia dengar-dengaran untuk tidak kembali lagi. Dan orang Majus menurut apa kata Tuhan. Berarti Tuhan tidak kekurangan cara ya Tidak untuk menolong kekurangan mereka. cara. Untuk adik-adik di rumah yang mungkin sedang ada dalam persaingan, yuk berdoa kuat-kuat supaya apa? Kita bersaing dengan sehat saja, bukan saling menjatuhkan atau menyingkirkan.
dengar kata Tuhan. Kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan itu, kamu yang baik-baik saja. Dengarkan kata Tuhan. Tuhan tidak kurang cara, seperti Mama Karen bilang, Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita atau membuat rencananya yang baik itu tetap terjadi. Amin. Tetap jadi anak yang baik ya. Iya dong. Oh, satu lagi Kak. Satu lagi. Kita mau belajar dari orang Majus nih. Apalagi ya banyak ya yang kita Banyak. pelajari. Banyak Luar orang biasa Majus itu firman luar biasa, Tuhan itu. orang yang berpengetahuan, tapi mereka tidak Sombong, tidak lupa dengan firman Tuhan. Mereka tetap mengikuti firman Tuhan, apa yang ditujukan Tuhan tetap mereka ikuti. Untuk tidak balik ke Raja Herodes juga mereka tetap ikuti. Satu lagi, tadi di situ ada emas, kemenyan dan mur. Mereka mempersembahkan apa nih? Mempersembahkan yang terbaik loh. Buat seorang raja yang lahir. Iya. Kalau buat kita apa nih Kak? Nah, Tahu ya. Padahal orang Majus itu kan masih kayak teka-teki begitu iya, ya. masih bertanya-tanya ya. Patokannya kan cuma dari bintang ya. ya. Nah, coba seandainya mereka salah lihat, mungkin ada yang minus gitu ya. Ternyata bintang yang dimaksud itu bukan bintang di timur itu, tapi mereka dengan apa ya, kepercayaannya mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Ini bukan barang yang biasa-biasa yang murah-murah. Emas sekarang harganya juga lagi naik loh. Kemenyan itu bukan kemenyan yang buat rokok, tapi kemenyan itu sejenis wangi-wangian untuk bahan parfum seperti gitu itu. ya. Banyak Zaman dulu manfaatnya mahal ya. zaman dulu. Mur juga sama. Nah, itu persembahan yang mereka bawa terbaik. Jauh-jauh ketemu Tuhan Yesus, bawa yang terbaik. Kalau kita tadi apa ya, Mama Karen ya? Kalau kita apa ya? Oh ya, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, kita sungguh-sungguh. Kalau bernyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh gitu. Benar-benar keluar dari hati, dengan tulus hati, bukan tidak dibuat-buat atau dengan paksaan, tanpa paksaan disuruh ibadah gitu. Tapi emang dari hati untuk aku harus beribadah kepada Tuhan. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan untuk datang kepada Tuhan. Seperti itu Kak. Iya, Tuhan nggak minta emas Enggak, ya. nggak minta Tuhan emas. nggak minta barang-barang kita. Tuhan Iya. nggak minta harta kita, Betul, nggak minta, betul. karena Tuhan tahu sekarang kondisi kita lagi sulit. Lagi sulit. Ya, Tuhan tahu kondisi papa mama lagi sulit. Tuhan nggak minta uang kita, emas kita atau harta kita gitu. Iya. Tapi Tuhan minta hati kita, kita. kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Betul. Amin. Dengan cukup kita berdoa setiap malam, kita berdoa pagi, kita berdoa sama-sama sama orang tua, beribadah Baca hari Minggu, Alkitab. baca Alkitab bersama-sama nih, seperti yang kalian lakukan hari ini, hebat-hebat semuanya. Jadi itu sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya. Amin. Nah, ibadah kita hampir selesai nih Kak. Nah, Tetap siapa yang ingat-ingat mau ya. mempersembahkan yang terbaik untuk Saya Tuhan? dong, Kak. Selain hati, diri kita juga bisa dipakai ya. Contohnya apa? Satu lagi Katri mau tambahkan ya. Iya Kak. Diri kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau Mama Karen bilang, yang penting ikhlas, tulus. Diri kita juga dipersembahkan. Contohnya Apa, membantu papa mama. di Itu rumah juga ya? ibadah kan? Bener-bener. Tuhan senang. Iya. Dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tidak perlu bersungut-sungut atau Iya. harus disuruh dulu. Iya, waktunya banyak soalnya Iya, sekarang. belajar di terus. rumah waktunya lebih banyak untuk membantu papa mama, menolong adik yang kesulitan belajar, atau mengabarkan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman di rumah, di betul samping sekali. tetangga kanan kiri. Tapi tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Nah, itu kita bisa persembahkan diri kita untuk melayaninya dengan apa? Bantu papa mama, bantu adik mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut. Itu juga persembahan yang luar biasa. Jempolnya 2. Jempolnya 2. Nah, siapa yang mau mempersembahkan dirinya? Mau? Mama Karen, Katri, teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, semuanya ya. Memberikan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Untuk menguatkan kemauan kita memberi persembahan yang terbaik, kita mau nyanyi sebelum ibadah kita selesai ya. Ayo Kak. Kita mau nyanyi Pakailah Aku. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau
berdoa dulu sebelum mengakhiri ibadah kita. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami belajar dari orang Majus tentang hal yang luar biasa. Kami belajar untuk berhikmat, kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, dan kami mengetahui bahwasanya kelahiranmu, kedatanganmu benar-benar nyata adanya. Sudah difirmankan dari zaman dulu dan sudah dibuktikan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Menolong papa mama kami menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kami. Berkati papa mama kami dalam pekerjaannya, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dengan damai sejahtera untuk setiap keluarga kami, dan dalam sekolah kami Tuhan berikan hikmat marifat daripadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Yeay, ibadah kita telah selesai nih Kak. Iya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.